Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan ustadzah rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat dan naungan Allah, untuk selalu menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk hari ini kita akan membahas tentang syariah, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Hadirin rahimakumullah, dalam ilmu tasawuf ada istilah syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Dalam agama Islam atau dalam dunia sufi, para aulia illah, orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melalui tingkatan-tingkatan dalam mencapai tujuan ma'rifat atau hakikat dalam ilmu agama, untuk mencapai maqam yang paling tinggi. Hadirin rahimakumullah, jadi syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat ini merupakan 4 tingkatan spiritual yang umum dalam Islam. Syariat menempati tingkatan yang paling pertama dalam ilmu agama Islam, sedangkan tarekat dan hakikat berada di atasnya. Hadirin rahimakumullah, jadi untuk menuju tangga ma'rifat, yang pertama harus melalui tangga syariat. Jadi untuk mencapai puncak hakikat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa tanpa memahami, menapaki ilmu syariat. Jadi syariat ini harus tertanam di dalam diri seseorang, dalam perilaku seseorang, dalam ibadah seseorang dengan sempurna. Syariat dalam beragama, misalnya tentang sholat, itu harus terpenuhi dalam diri seseorang agar supaya bisa naik ke tingkat-tingkat selanjutnya. Sholatnya sudah betul atau belum secara syar'i, harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus mengetahui beberapa syarat yang menyebabkan diterima atau ditolak ibadah sholatnya. Harus mengetahui apapun yang membatalkan sholat yang kita lakukan. Jadi harus terpenuhi semuanya dan harus melalui syariat. Jadi untuk mencapai ma'rifat dan hakikat ini tidak akan mungkin terjadi kecuali seseorang itu menjalankan syariat agama Islam dengan benar. Kalau sholatnya saja belum benar, tidak mengetahui syarat dan rukunnya, sunnah-sunnah dalam sholat, wajib-wajib dalam sholat,
Apa yang membatalkan sholat misalnya? Misalnya puasa pun juga begitu. Apa saja yang menjadi syarat-syarat atau rukun dalam puasa? Apa saja yang menyebabkan puasa-puasa kita diterima? Jadi syariat kita harus sempurna. Misalnya ibadah haji, syarat rukunnya apa saja, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah kita sudah sempurna, secara syar'i sudah terpenuhi sempurna, dan kita mampu menjalankannya dengan baik, maka berkemungkinan kita bisa naik ke tangga berikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi syariat menempati tingkatan pertama dalam ilmu agama Islam. Jadi bohong kalau orang tidak mengerjakan syariat agama ini, dia mampu untuk mencapai ma'rifat atau hakikat. Itu sangat bohong. Tidak sholat, tapi merasa sudah bisa mampu menghadap Tuhan. Itu sangat bohong sekali. Karena tidak akan bisa tangga tarekat, ma'rifat, dan hakikat ini tercapai sebelum kita meniti tangga yang pertama, yaitu syariat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi harus kita sempurnakan syariat dalam agama Islam kita. Sholat kita juga harus kita jalani, kita lakukan dengan tertib. Sekaligus kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu dalam ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain, misalnya zakat, misalnya puasa, misalnya pergi haji. Itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Bahkan ada salah satu pesantren, salah satu tokohnya atau ulamanya, kiainya, dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat ajaran agama ini. Sekalipun kiainya tidak langsung mau diajak untuk masuk ke tarekat, karena menurut sang kiai ini nggak usah masuk ke tarekat, dengan sendirinya kalau kita menjalankan syariat secara benar, secara ikhlas, kita akan naik tangga dengan sendirinya, bisa mencapai ma'rifat dan hakikat, bertemu kepada Tuhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sementara itu ma'rifat yang menempati tingkatan keempat merupakan inti dari wilayah hakikat, sehingga terkadang tidak terlihat. Hadirin rahimakumullah, namun masing-masing tingkatan itu merupakan pondasi dalam menuju bertemu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seseorang dinilai mustahil bisa mencapai tingkatan hakikat jika belum menguasai tingkatan-tingkatan sebelumnya. Jadi sangat mustahil kalau kita bisa mencapai tingkat ma'rifatullah dan tingkat hakikat tanpa kita menjalankan syariat dengan benar. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi syariat ini adalah hukum dan aturan dalam agama Islam. Adapun hukum dan aturan tersebut bersumber dari kitab suci
agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi syariat ini berasal dari bahasa Arab syarah, yang berarti hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi kita harus menjalankan hukum-hukum yang sudah tertulis, yang sudah disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita masih berbuat maksiat, masih mempunyai penyakit-penyakit dalam hati, kotoran-kotoran dalam jiwa, secara syar'i belum kita jalankan secara benar, masih sering marah, padahal marah itu dilarang oleh agama. Masih suka adu domba, ghibah, membicarakan aib-aib orang lain, padahal itu juga dilarang oleh agama. Tidak saling sapa dengan tetangga, tidak saling sapa dengan saudara, padahal itu semuanya dilarang oleh agama. Kalau seseorang masih mempunyai sifat-sifat yang dilarang oleh agama, jangan berharap seseorang itu bisa naik dalam tingkatan tangga ma'rifat dan hakikat, dekat dengan Tuhan, bersendau gurau dengan Tuhan. Itu tidak akan bisa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain kita mampu untuk menjauhi larangan-larangan agama, kita pun mampu sekuat tenaga berusaha keras untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita sudah tertib, tidak lagi hanya memenuhi kewajiban, namun sudah lebih dalam bahwa salat itu adalah kebutuhan. Selalu berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi hukum Allah dalam syariat itu tidak dapat diubah, berbeda dengan fikih yang mengacu kepada interpretasi ilmiah manusia. Hadirin rahimakumullah, syariat juga kerap digolongkan sebagai tingkatan paling rendah dalam ilmu tasawuf, dalam pendekatan diri kepada Tuhan, dalam berusaha untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang dilarang oleh agama. Jika dibandingkan dengan tarekat dan hakikat, syariat adalah tangga yang pertama. Meski begitu, para ulama menegaskan bahwa menegakkan syariat tetap penting dalam menuju jalan Allah, menuju dalam pendekatan kepada Allah, menuju untuk ma'rifatullah, menuju dalam mendapatkan tingkatan hakikat. Itu sangat penting. Sebab jalan menuju Allah atau agar manusia berbahagia di akhirat meliputi 3 tahapan yang dimulai dari syariat, hakikat, tarekat, sehingga bisa ma'rifatullah, melihat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yaitu salah satu buah dari tingkatan-tingkatan yang pertama. Hadirin rahimakumullah, yang kedua tarekat, yaitu thariqah atau tarekat
dapat diartikan sebagai jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski sama-sama berarti jalan, tetapi syariat dan tarekat memiliki makna berbeda. Tarekat memiliki makna sebagai jalan khusus atau individual dan merupakan fase kedua dalam perjalanan keagamaan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di tarekat atau tarekat ini banyak sekali cabangnya. Metode untuk mendekatkan diri kepada Allah ini banyak jenisnya. Ada istilah tarekat syadziliyah. Ada banyak tarekat jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jika syariat dimaknai sebagai perintah Allah dan larangannya, tarekat merupakan perjalanan dan aplikasi dari syariat. Adapun ada banyak sekali aliran tarekat yang berkembang di dunia hingga saat ini. Beberapa aliran tarekat juga berkembang di Indonesia dengan banyak pengikutnya. Ada tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Samaniyah, Sadziliyah, dan masih banyak lagi. Dan di dalam tarekat ini mengajarkan agar supaya kita bisa dekat kepada Allah melalui pembacaan zikir yang banyak, bahkan ribuan, tahmid, harus membaca sehari semalam berapa ribu kali, atau tasbih, atau takbir, atau membaca bacaan-bacaan agar supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk dalam tarekat itu biasanya ada aurat atau zikir-zikir yang harus kita baca. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk membaca beberapa aurat sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum masuk kepada ma'rifat, belum mampu untuk ikut bergabung dengan tarekat yang ada, mungkin salah satu tarekat kita